selesai. Maka setelah dia bangkit 40 hari, dia masih harus menyelesaikan tugas untuk menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia yang mati itu sudah bangkit dan sekarang hidup selama-lamanya dalam tubuh kebangkitan. Lalu pada hari yang ke-40, maka dia diwisuda. Dia naik ke surga. Bapa menyatakan sempurna, sudah sempurna. Karena itu penulis Ibrani berkata bahwa dia sudah melintasi segala langit. Dia sudah sempurna. Karena dia sudah sempurna, maka dia sudah menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan itu artinya sumber keselamatan. Pokok itu satu, ya. Jadi sumber keselamatan yang abadi tidak ada lain. Rasul Petrus berkata kepada seluruh anggota mahkamah agama yang menghakimi dia. Dia katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan supaya kepadanya bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus satu-satunya. Karena hanya dia juru selamat yang bisa menyelesaikan semua tugas penyelamatan dengan sempurna. Dan hanya dia yang disempurnakan oleh Allah dengan diangkat naik ke surga, diwisuda. Ya, dialah imam besar yang sempurna. Dan kita punya imam besar yang sempurna itu kapan, saudara? Kapan, saudara? Sekarang. Katakan lebih keras. Kapan, saudara? Sekarang. Ya, sekarang. Sekarang kita memiliki imam besar yang menjadi pokok keselamatan yang abadi. Jangan pernah lupakan itu. Sekarang, ya. Hal yang kedua, kebenarannya mengatakan begini. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 itu dia katakan, imam besar seperti apa yang kita miliki ini? Yang sekarang kita miliki itu. Imam besar itu adalah yang kita punya itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Artinya Yesus menjadi imam besar itu dia sudah melewati dan mengalami segala musim di dalam kehidupan sebagai manusia, ya. Dan karena dia sudah melewati semua musim dalam kehidupan, di dalam kehidupan manusia, maka dia juga bisa hadir beserta dengan saudara di dalam segala musim kehidupan saudara sekalian, ya. Sebab dia sudah melewati semuanya. Musim kehidupan itu berbicara tentang ada waktunya, segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah itu berkata bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ya. Ada masa lahir, ada masa mati, ada masa bertemu, ada masa berpisah, ada masanya tertawa, ada masanya bersedih, ada masanya mendapatkan, memperoleh, ada masanya kehilangan. Itu masa di dalam kehidupan kita, musim di dalam kehidupan kita. Dan Yesus melalui semuanya itu. Dia melewati semuanya itu. Dia mengalami semuanya itu. Sehingga dia menjadi imam besar yang bisa turut merasakan segala kelemahan saudara dan saya. Dia adalah imam besar yang mengerti bahasa tetesan air mata. Kalau saudara dalam pergumulan saudara mengalami kelemahan, dia tidak akan datang dan berkata, gitu aja kok, nangis. Nah, dia adalah imam besar yang akan turun kemudian membelai kita dan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan menyerah, aku besertamu. Ya, Imam Eli bukanlah imam besar yang turut merasakan kelemahan dari umatnya, sehingga ketika Hana masuk ke dalam bait Allah dan dia bergumul dengan pergumulan kesusahan dirinya,
sampai dia menangis, sampai tidak keluar kata-kata, hanya air mata. Oleh Imam Eli malah dituduh, ini orang mabuk, ya, di orang mabuk. Dan dia memarahi si Hana itu. Tuhan yang sudah melewati semua masa dalam kehidupan ini, dia mengerti bahasa pergumulan manusia. Amin. Percayalah, saudara tidak sendiri. Kapan itu? Sekarang. Saudara tidak pernah sendiri. Kalau ada yang merasa sendiri, saudara sedang salah sangka. Karena kebenaran yang dinyatakan, sekarang kita punya imam besar yang sudah melintasi semua langit itu, yang sudah mengalami segala masalah di dalam kehidupan sebagai manusia. Tapi dia menang. Karena itu dia bisa turut merasakan semua penderitaan. Ya. Semua penderitaan yang kita alami, semua pergumulan yang sedang kita jalani. Percayalah, saudara tidak sendiri. Amin. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, kita nggak sendiri. Ya, kita nggak sendiri. Tuhan bisa merasakan segala kelemahan kita. Dan kalau Dia beserta dengan kita, percayalah. Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 berkata begini. Setelah dijelaskan tentang segala sesuatu ada masanya, ya, segala sesuatu itu ada waktunya, maka ayat yang 11 berkata bahwa di dalam waktunya Tuhan, ya. Nah, saudara hanya bisa ketemu dengan waktunya Tuhan kalau saudara betul-betul membangun iman yang berserah. Ya. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita, ya. Waktu kita itu maunya cepat-cepat aja. Tapi waktu Tuhan itu di dalam kekekalannya, Dia yang menentukan dalam hikmatnya. Ya, dalam hikmatnya. Sebab jalan kita seringkali juga bukan jalannya. Pikiran kita juga bukan pikirannya. Tapi kalau saudara dan saya mau membangun iman yang berserah, jalanmu adalah jalanku. Waktumu adalah waktuku Tuhan. Karena sudah tidak ada pergumulan di dalam hatiku dengan keinginanku sendiri.